Hai, 123 hai, ありがとう semimasen. Oke guys, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jaja. Nah, pada video kali ini ya aku lagi berada di luar, jadi aku nggak lagi di rumah, jadi suasananya akan sedikit berbeda. Aku akan bikin konten nge-review salah satu brand yang mungkin kalian pernah request ya, yaitu brand Fonjoy. Nah, jadi banyak banget yang request di channel aku, tolong review brand Fonjoy gitu. Nah, cuma aku dari kemarin tuh agak ngerasa berat karena aku agak males ya masuk ke dunia skala 1/12. Karena FYI, Fonjoy ini skalanya 1/12. Jadi dia agak lebih kecil daripada ZD Toys. Nah, cuma mungkin untuk beberapa brand lainnya selain Fonjoy, aku udah pernah nyicip Comic Cave skala 1/12, aku pernah nyicip Fantascraft skala 1/12, dan yaudahlah, nggak ada salahnya aku nyicip Fonjoy yang skalanya juga sama 1/12. Jadi di sini aku punya Mark 6. Oke, kenapa aku belinya Mark 6? Karena aku nyari Mark 7 tidak ada, guys. Jadi tolong teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya kalian ketemu nih orang yang ngejual Fonjoy Mark 7, tolong komen di bawah, kasih aku linknya ya. Jadi aku penasaran banget, aku pengen banget beli. Nggak ada, guys. Sumpah. Mark 7 itu beneran udah tidak ada lagi di Indonesia ini. Mungkin di luar ada ya, cuma aku tetap aja kesulitan mau nyari di mana gitu loh. Kalau aku mau PO atau mau order dari luar gitu kan. Susah banget nyari ya guys, beneran. Bahkan aku sampai nyari ke Singapura pun, maksudnya aku minta orang yang lagi di Singapura buat tanyain, itu mereka nggak ada guys. Aneh banget ya. Jadi ya, karena nggak ada Mark 7, Mark 6 pun jadi. Ya walaupun Mark 7 nggak tergantikan sebenarnya ya, tapi ya udahlah. Kita langsung saja ulik. Mark 6 Fonjoy ini sebagus apa sih? Katanya sih bagus ya, katanya lebih bagus daripada ZD Toys, tapi aku nggak ngerti. Ini pertama kalinya aku bakal mempunyai brand Fonjoy. So, mari kita bahas langsung saja. Let's go!
Oke guys, aku sudah kembali ke rumah ya. Ya, jadi itu aku cuma sempat bikin openingnya sama ngerakit doang waktu aku di apartemen. Jadi kita langsung lanjut untuk detailing atau review figurnya di rumah aja, oke? Jadi ini adalah Mark 6 yang sudah aku rakit jadi ya. Semoga kameranya fokus. Bener nggak sih? Fokus lah harusnya ya. Oke, nah jadi kalau misalnya lihat di sini, sekalian juga aku bakal nunjukin ini apa aja yang didapatkan ketika kita beli Fonjoy Mark 6 atau Fonjoy Iron Man lah ya lebih tepatnya. Oke, jadi ya tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita langsung saja bahas detailnya dan fiturnya, artikulasi segala macam, dan kita akan membandingkan dia sama saingannya atau lebih tepatnya sebenarnya satu induk ya, cuma dia beda brand. Tapi ya aku sebutnya dia saingan lah karena dia mirip dan harganya juga beda-beda tipis. Oke, kita langsung saja ke kamera atas. Oke guys, nah untuk kamera atas kira-kira kita akan melihat dulu detailnya ya. Jadi di sini 1/12 ini beneran kecil kalau menurut aku, dan aku benar-benar tidak terbiasa untuk melihat skala 1/12 ini. Walaupun sudah beberapa kali aku punya ya skala 1/12 ya, tapi tetap aja bagi aku ini sangat kecil ya guys ya. Nanti kita akan bandingin sama skala 1/10 dan skala 1/12 yang lainnya juga. Pertama kita akan bahas detail dulu. Nah, mungkin di sini teman-teman notice atau nggak notice ya, aku sudah melakukan panel lining di figur kali ini. Mungkin ya beberapa part yang kurang rapi gitu kan, tapi ya inilah adanya, aku sudah panel lining berusaha serapi mungkin. Kita bisa lihat dari mukanya dulu. Kalau bisa lihat ya, sudah ada mulai garis-garis tegas warna hitam. Di telinganya mungkin kelihatan seperti itu. Terus yang paling jelas mungkin ada di bagian tangan silvernya ini ya. Ada panel lining warna hitam. Terus di bagian dada juga aku udah panel liningin biar dia lebih tegas gitu kan. Nah, kalau untuk perutnya ini sebenarnya dia tuh warnanya gold guys. Untuk panel lining ini gold, baru di sini ada aksen-aksen hitam ya. Terus kalau untuk color dari panel lining juga, kakinya emang seperti itu, polos-polos aja. Belakangnya kira-kira seperti ini. Sayapnya, pundak, punggung segala macam, oke. Telapak kakinya kira-kira seperti itu guys. Jadi kalau menurut aku untuk detailnya sebenarnya ini cukup bagus ya. Untuk skala 1/12 dan ini model kit, menurut aku dia sudah menangkap Mark 6 dengan cukup baik ya guys ya. Karena kecil jadi kita bisa dekat dan full body gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu dia untuk detailnya, menurut aku udah oke. Nanti kita akan coba bandingin ya apakah ada perbedaan tertentu untuk figur ini dan pesaing-pesaingnya lah, bisa dibilang seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasan artikulasi. Untuk kepala, di sini dia bisa nongak ke ya Allah. Apa ini? Ya oke, untuk kepala cuma bisa gitu doang. Nah, tapi dia ada artikulasi di lehernya dikit guys ya. Jadi kalau di total dia nggak bisa ngapa-ngapain. Beda banget sama Moorstorm yang kemarin aku sempat review ya, dia dengan adalah artikulasi kepala dan leher, dia bisa nengok ke atas, tapi ini nggak bisa guys. Nunduk pun dia tidak bisa ya, dia kepalanya mati total, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau untuk tengleng-tengleng ya bisa leluasa lah, boleh kanan kirinya boleh, tapi kalau bisa lihat di sini dia ada kayak gap gitu, karena dia model kit balik lagi ya, jadi dia proporsinya beberapa part tuh agak-agak bolong gitu loh ya. Noleh kanan kiri bebas banget, bisa 360 derajat. Oke, jadi untuk kepala menurut aku artikulasinya kurang sih. Mirip sama ZD Toys, cuma anehnya dia model kit, kenapa dia tidak bisa lebih baik daripada ZD Toys ya. Oke, sekarang kita akan bahas ke bagian pundaknya di sini. Untuk bagian pundak itu dia menggunakan sistem yang bisa diangkat-angkat seperti ini guys, tapi dia nggak terlalu bisa leluasa ya. Nggak seleluasa ZD Toys, dia cuma bisa diangkat-angkat gini doang. Kalau misalnya ditarik-tarik ya nggak bisa kebuka gitu loh. Ya cuma bisa ngengok-ngengok doang. Terus untuk butterfly joint dia tidak punya, dia cuma ada ball joint yang ada di lengannya doang, sedikit membantu. Kalau 360 derajat ke atas dia bisa, tapi agak nyangkut-nyangkut dikit karena shoulder padnya ini sedikit nggak leluasa untuk diartikulasi ya. Kalau untuk biceps dia ada artikulasi tentu saja. Ya, dia copot. Oke, terus kita lanjut untuk bagian sikunya, apakah dia bisa ditekuk jauh, kita lihat ya. Sikunya dia ada double joint dan bisa ditekuk hanya sejauh ini. Ini copot mulu dah. Apa sih ini? Copot mulu cu. Oke. Cuma segini doang, 90 derajat lebih dikit. Oke. Terus di tangannya tentu saja ada ball joint. Tapi ball joint di tangannya ini keras kayak batu guys. Ya. Misalnya kalau Anda lihat di video sebelumnya, pergelangan tangan yang atap ini itu patah. Karena aku cuma memutar ball jointnya doang. Patah guys. Mantap nggak tuh?
Jadi menurut aku untuk beberapa bagian itu tuh bener-bener ringkih banget ya, terutama di bagian ball joint tangan, nggak ada spare lagi gitu kan. Terus di bagian ball joint yang sambung ke tangannya banget itu keset setengah mati guys, jadi dia hampir nggak bisa diputar. Tuh, keset banget, beneran keset banget, kanan kiri sama aja keset banget ya. Jadi untuk artikulasinya, untuk sambungan join-joinnya, menurut aku ini sangat tidak oke sih kalau untuk FontJoy. No banget ya. Jadi ya gitulah guys ya. Oke, sekarang untuk bagian torsonya, di sini dia bisa putar kanan kiri, atas bawah sedikit aja. Untuk bagian color, padahal dia model kit sambungan, tapi colornya cuma bisa noleh, nggak bisa kanan atas bawah guys ya. Cuma bisa noleh kanan kiri doang, sehingga dia nggak bisa nunduk sama sekali. Lihat. Ini model kit loh ini loh ya. Kalau misalnya kalian ingat More Storm, dia tuh enak karena dia bisa disambung, jadi enak gitu. Ini nggak bisa guys. Kalau untuk proporsi colornya menurut aku nih pas ya, nggak kegedean, pas banget. Cuma matiin artikulasi dia guys. Jadi ya gitulah ya. Oke, kita lanjut dulu, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Sekarang, oh tadi aku lupa ngangkat tangannya ya. Kita akan coba angkat tangannya. Apakah bisa naik tinggi, minimal lurus gitu kan? Aduh, capek aku. Kapok banget udah sama FontJoy. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, ketika aku paksa dia untuk ngangkat tangannya, dia kehalang sama shoulder pad, sampai shoulder padnya copot guys. Jadi aku nggak tahu nih apakah tangannya bisa diangkat tinggi. Gimana cara ngangkat? Copot aja terus ya. Copot saja terus. Ya, kesabaran saya sudah mulai menipis nih guys ya. Jadi kesimpulannya menurut aku ini nggak bisa diangkat lurus ya. Tai lah. Nih ngangkat lurus begini nih ya, ngangkat lurus. Cuma dia nggak bisa masukin si ininya. Tuh kehalang dia guys, nggak bisa. Lihat ya, nggak bisa. Berarti dia bisa disimpulkan tangannya kemungkinan nggak bisa mengangkat lurus. Atau mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa komen ya. Tuh, mungkin dia bisa angkat lurus, tapi ya masa kita harus copot-copotin shoulder pad dulu sih, aku bingung loh ini loh. Oke, taruh aja dia bisa angkat lurus ya, tapi kalau bisa lihat sendiri perjuangan aku untuk angkat tangannya ke lurus ini gimana. Copot aja semuanya terus. Oke, kita pasang balik lagi dulu. Kulem kau bentar lagi ya. Oke, kita balikin dia dulu ke semula. Apalagi yang copot nih, kita lihat ya. Copot lagi kan si pad di sini, tangannya ini. Bro, nempel lah bro. Oke, sebentar, balik dulu, copot lagi, lihat. Oke. Udah ya, kita move ke kaki dulu. Aku udah emosi banget guys. Kakinya bisa ditarik ke bawah, dikit aja, begitu, oke. Terus kolornya nggak ada artikulasi sama sekali. Nendang ke depannya segini doang, karena kehalang sama bentuknya yang emang ya begitu. Kalau dia mau nendang ke depan, dia harus miring banget seperti ini, tapi aneh ya, kayak ngangkang begitu. Sangat tidak natural, atau mungkin begini juga aneh gitu kan. Oke, kita lanjut untuk bagian pahanya bisa diputar-putar tentu saja. Lalu untuk bagian dengkul ada double join harusnya. Single join kah? Pan. Single join cok. Dengkulnya hanya bisa ditekuk segini doang. Kocak ini, nih lihat ya. Nggak bisa nih, nggak ada double join guys. Atau aku yang salah? Fix nggak ada. Tuh aku udah paksa yang nggak ada ya. Di kelihatan itu ada kayak ada yang bisa diputer. Atau aku yang salah nih, aku paksain ya, aku paksain buat kalian nih. Oh bisa, oke. Anjir keras banget cuy. Oke, ini keras banget sih guys, jadi kalian harus hati-hati ya. Mengingat ya, aku udah share juga videonya, ini tuh ringkih ya, jadi aku nggak tahu apakah ini oke untuk dipaksa. Oke ya, kalau kalian tega untuk maksa, kakinya bisa ditekuk sejauh ini ya, which is itu bagus sebenarnya. Cuma karena dia super keset, jadi I don't think so. Oke. Untuk bagian flap belakang bisa dibuka bagian ini ya, tapi agak-agak takut gimana gitu ya sebenarnya. Kakinya bisa diturun-turunin biar lebih memanjang. Aku nggak tahu ini fungsinya buat apa. Cuma untuk kaki dia leluasa, untuk join di kakinya nih baru normal nih ya. Namanya ball joint tuh harus begini nih.
kokoh tapi bisa diputer-puter semau-mau kita gitu. Terus di sini walaupun kecil dia punya toe artikulasi yang keras banget. Ya ada toe artikulasi ya, pokoknya ada dan aku nggak mau terlalu paksain dia takut patah. Bagian depan nggak bisa dibuka. Oke, segitu. Untuk bagian belakang dia punya 2 flap yang bisa dibuka seperti ini guys ya. Sebentar aku contohin. Nah 2 seperti ini. Tapi untuk detail dalamnya tuh beneran bolong, dalam banget gitu loh detailnya. Harusnya nggak perlu sedalam ini sih ya. Begitu guys. Oke. Apalagi yang bisa dibahas ya? Mungkin itu aja sih ya. Makan hati aku. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Ini untuk live. Pokoknya intinya semuanya aku kasih ke kalian apa yang kalian butuhkan untuk melihat brand FonJoy. Yang beberapa orang bilang ini lebih worth it daripada ZD Toys. Menurut aku tidak sama sekali guys. Tidak sama sekali ya. Kakinya letoy. Yang sebelah sini enggak. Ini enggak ingin letoy. Nih aku sampai susah banget mau berdiriin dia. Aku nggak tahu nih teman-teman yang bilang dia lebih worth it daripada ZD Toys itu ada di mana. Oke. Mungkin kalau beberapa alasan misalnya kayak bahan ABS-nya lebih bagus daripada ZD Toys karena dia tidak bisa dipencet gitu kan. Tapi dia ringkih kayak mau patah gitu. Masih mending ZD Toys yang dipencet bisa lecet. Karena ya orang nggak mungkin mencetin dia gitu kan. Masa orang beli untuk dipencet-pencet? Kalau menurut aku nggak make sense gitu loh. Tapi action figure dipakai untuk diartikulasiin. Kalau misalnya kita mau artikulasi ball joint yang di tangan ini pun nggak bisa, gerak dikit patah, gimana bisa disebut action figure? Kalau misalnya dia sudah model kit tapi dia tidak bisa menekuk badan, buat apa dia disebut action figure? Bingung aku sumpah. Kepalanya juga ada double joint tapi tidak bisa meleleh ke atas dan ke bawah. Apanya action figure? Silahkan kalian nilai sendiri di video kali ini ya, oke? Sekarang kita akan masuk sesi ke berikutnya, itu kita akan ngebandingin dia sama Mark 6 yang lain. Nah, kebetulan aku punya ZD Toys juga. Kita akan bandingin sama ZD Toys, itu bedanya ada di mana aja. Let's go. Oke, jadi langsung saja di sini kita punya 2 Mark 6. Kalau menurut aku ya, ZD Toys ini lebih bagus kemana-mana sih. Oke, kemana-mana, like literally kemana-mana. Dari panel liningnya, warnanya, apalagi. Kalau proporsi, oke lah, proporsi ya, enggak sih, ZD Toys tetap sih. Menurut aku ya, si dia ini kakinya pendek guys. Kalian ngerasa nggak? Proporsi kaki itu pendek, nggak jenjang gitu loh. Kalian lihat ya, kalau ZD Toys tuh bukan karena dia lebih besar figurnya skalanya enggak, tapi proporsi overall kaki itu jenjang. Nah kalau ini kayak cebol gitu, kakinya pendek. Nanti aku buktiin kalau aku ngeliat skala satu lagi yang Fantascraft ya. Sementara kalian bisa lihat, nikmatin dulu. Terus untuk bagian leher kalian bisa lihat dia kurus. Kalau ZD Toys tuh kekar gitu loh ya. Untuk shoulder pad menurut aku mirip. Untuk tangan menurut aku mirip ya. Terus untuk detail kaki yang seperti itu aku bilang. Dan anehnya kenapa ini gunmetal, ini warnanya silver. Nih ya, gunmetal ini silver. Bukan yang benar itu warna gunmetal ya, bukan silver ya kalau untuk Mark 6. Nah ini yang aku bilang panel lining warna emas. Kalau di sini kan aku nggak punya panel lining warna emas, jadi seperti itu. Apalagi ya, mukanya oke, mukanya bagus untuk si siapa nih namanya, FonJoy. Kakinya bentuknya bagus, cuma emang agak cebol. Untuk bagian belakang ya mirip lah menurut aku ya, bagian belakang nggak ada masalah sama sekali. Cuma bedanya kalau ZD Toys itu sayapnya kalau dibuka dia lebih natural gitu loh. Daripada ini yang menurut aku bolong kayak gini. Dan dia letoy. Oke, kalau ZD Toys lebih mantap ya guys ya. Nah kalau untuk artikulasi ZD Toys ini kan proporsinya bagus ya. Jadi wajar kalau artikulasinya dia tuh susah. Karena dia nggak ada gap. Bener ngerti nggak maksudnya? Nih leher tuh nggak ada gap. Jadi artikulasinya minim. Kalau dia udah ada gap nggak bisa artikulasi. Jadi aneh gitu loh. Bagian shoulder pad ZD Toys bisa diangkat harusnya. Oh yang ini nggak bisa nih kalau Mark 6 nih. Belum bisa ternyata guys. Dia cuma bisa gini-gini doang. Cuma dia bisa muter leluasa gitu loh. Ya kan? Terus kalau ngangkat lurus ke atas aku coba ya untuk ZD Toys ya. Yang si shoulder padnya juga terbatas gitu kan. Kita lihat apakah dia bisa ngangkat tinggi ke atas. Tuh. Nggak ada masalah sama sekali cok. Real. Aduh. Tuh. Mantep banget gitu, join itu mantep gitu loh, tenang jadinya kalau kita mau utak-atik dia.
Ini gimana lagi balikinnya nih? Kenapa dia nggak mau balik nih? Ya udahlah, nanti aku cari tahu ya gimana cara dia balik ya. Pokoknya ya itu yang kalian bisa lihat. Apa ini cuy? Kenapa dia nggak mau balik ya? Oh, kurang masuk doang. Oke, ya kan? Lebih tenang gitu loh. Tuh, untuk bagian apa namanya? Torsonya sama-sama nggak bisa nunduk, tapi Ziritos tuh nggak ada gapnya gitu, seamless. Kalau dia tuh kelihatan kayak ada gap gitu. Oke, sisanya aku rasa sama ya untuk siku segala macem, copot, jatuh lagi, untuk nggak lecet. Oke, gitu ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri, menurut aku Ziritos jauh lebih better, lebih besar, lebih detail. Nah, coba balik lagi, menurut aku yang bikin dia lebih worth it itu Ziritos adalah ketika harganya itu harga lama guys ya. Kalau misalnya kalian tahu Ziritos sejak resmi masuk di Indonesia, harganya itu sekitar 400 ya, sekitar 400. Menurut aku itu emang mahal ya kalau untuk skala Ziritos. Nah, cuma Ziritos itu dulu harga itu cuma 350.000, 370.000. Dan ini harganya 300.000 atau 250.000. Menurut aku jauh lebih worth it Ziritos. Dan dia ada fitur LED kalau misalnya kalian suka yang fitur LED ya, cuma memang sedikit lebih mahal. Nah, kalau ini beneran mati gitu. Terus yang aku suka Ziritos itu adalah dia tuh dari kaca translucent itu bagian chestnya, sedangkan dia diwarnain silver, dibikin mati gitu. Matanya ya sama-sama gelap warna putih gitu ya. Cuma untuk chest plate itu aneh sih, kenapa nggak dibikin kaca aja gitu. Bikinnya malah begini, aneh banget sih. Nggak sih kalau aku. Ziritos jauh lebih better. Oke? Terus kita akan lanjut ngebandingin dia sama skala 1/12 yang lain. Nah, kalau di sini kita lihat, aku punya Fantascraft yang menurut aku tingginya sama ya. Kalau bisa lihat ya, tingginya tuh sama. Wait, aku berdiriin dia tegap dulu, lurus dulu. Oke ya, lihat ya. Tingginya sama guys. Oke. Bener ya, tingginya sama ya. Nah, cuma Fantascraft ini kakinya tuh lebih jenjang gitu loh. Lihat, kalian bisa lihat sendiri notice ya. Nih, kalau kalian lihat Fantascraft doang, skalanya 1/12, tapi kakinya jenjang. Lihat. Tuh, kakinya kayak tinggi gitu kan. Nah, kalau ini kayak bantet. Bantet guys. Apa karena dia pahanya kegedean tuh? Enggak sih. Kayaknya ya karena proporsi aja sih menurut aku. Kalau Fantascraft tuh kayak lebih apa ya, lebih elegan gitu, lebih jadi gitu loh proporsinya. Tuh ya. Kaki itu jenjang gitu loh. Sedikit kurang tinggi atau sedikit torsonya kepanjangan kayaknya. Torso ini kepanjangan di perutnya menurut aku ya. Ya jadi ya begitulah. Oke. Dia tingginya sama kayak Fantascraft, berarti kalau untuk tingginya sama kayak Comic Cave itu beda. Karena Comic Cave shotgun aku punya dan dia lebih kecil ya. Untuk ukuran Fantascraft pun sama-sama 1/12, tapi Comic Cave lebih kecil. Berarti dia bakal lebih kecil daripada Magnum juga. Kalau Fantascraft dia udah sama ukurannya. Terus di sini yang membedakan lagi adalah warna goldnya guys. Jujur aku lebih suka warna goldnya Ziritos ya. Nggak terlalu mentereng kuning gitu loh. Lebih elegan ya. Nah, kalau untuk kita ngeliat Fantascraft itu goldnya lebih redup lagi. Lebih elegan lagi ya kalau menurut aku. Jadi ini yang paling elegan, ini mendekati dan ini agak jauh. Warnanya sedikit lebih kuning gitu loh. Kalau untuk warna goldnya. Fantascraft gak usah ditanya ya. Untuk artikulasi dia the best pokoknya ya. Lebih bagus daripada Hot Toys atau apalagi itu, Trizero. Ya Trizero cuma menang di bagian perut doang. Sisanya untuk artikulasi dia mantap sekali guys, the best. Kalau misalnya belum nonton videonya silahkan ditonton ya. Ini rare banget soalnya figurnya. Oke, jadi ya Mark 6 itu dia Fonjoy Mark 6. Aku nggak tahu ya kalau misalnya yang Mark 7 apakah bagus, apakah sama aja kocaknya seperti ini. Ya sejujurnya aku penasaran sama Mark 7-nya sih. Cuma dapatnya Mark 6 karena Mark 7 udah tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin aku nggak tahu ya. Jadi itu dia pengalaman aku mencobai Fonjoy. Aku sih no sih untuk Fonjoy. Cuma karena mungkin aku pengen nyoba sama aku suka Mark 7. Jadi ya nggak salahnya aku koleksi Mark 7 dari berbagai brand gitu kan. Kecuali SHF. Big no for me, big no. SHF itu bener-bener definisi bukan Iron Man. Bentuknya aneh banget. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian ada yang suka SHF. Silahkan tulis di kolom komentar. Selain alasan artikulasi guys ya.
robot itu nggak bisa artikulasi yang terlalu aneh ya. Tapi kalau kalian lihat di movie-nya Iron Man bisa aneh-aneh gitu kan ya, karena dia CGI. Tapi kan pada dasarnya logikanya robot tuh nggak butuh artikulasi yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin kalau di movie Iron Man bisa split, tapi apakah robot butuh split gitu? Enggak kan maksudnya. Jadi menurut aku SAF no. Bentuknya, detailnya, sculptingannya itu aneh banget dan mahal ya, bahannya plastik, mahal, mendingan Comic Cave di mana-mana. Ya udah, itu aja sih yang bisa aku bahas di FontJoy Mark 6 kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada komen atau ada saran atau ada request, bisa tulis semua di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di roll.